Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sadaqallahu. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayub maksudnya, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Allah dengan segala firman. Surat Shad ayat 44. Yang kita hormati Bapak pengurus Masjid Surau dan Jannah, Bapak-bapak, Ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Senantiasa kita bersyukur dengan melapaskan kalimat alhamdulillah atas nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Khususnya saat ini kita baru selesai melaksanakan ibadah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada dasarnya di dalam kehidupan kita ini selalu saja digilirkan antara keadaan lapang dan keadaan sulit, dan setiap kita sudah mengalami itu. Dia digilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa itu kami putar. Terkadang kita mendapati kondisi kita itu dalam keadaan kelaparan. Terkadang kita sampai pada tahap kondisi mendapatkan kesulitan. Tidak ada orang yang dalam kehidupan ini selalu mendapatkan kelapangan, dan tidak ada juga orang yang dalam kehidupan ini selalu berada di dalam kesulitan. Nah, jadi memang digilirkan oleh Allah. Begitu juga dengan yang lain. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan atau diberikan oleh Allah kelapangan hidup? Atau sebaliknya, bagaimana sikap kita ketika kita sedang berada di dalam kesulitan hidup? Allah yang menciptakan kehidupan ini, tentu Allah juga yang menciptakan cara mengatasinya, jalan mengatasinya. Di kita ini Bapak Ibu memilih saja. Nah, di dalam Al-Quran, ketika kita mendapati kondisi kita dalam keadaan yang lapang atau bahagia atau senang, nah biasanya itu dikaitkan dengan kesyukuran. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, maka di situ ada kesabaran.
Dan syukur dan sabar itu adalah cara untuk bagaimana kita menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga bagaimana menuntun batin kita ini supaya tetap terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara manusia yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an menjadi pribadi yang hamba yang sabar itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dicontohkan oleh Allah terhadap para nabi itu pada kita, dan mencontoh kehidupan para nabi itu di dalam Al-Quran bagian dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu yang kita doakan Bapak Ibu di dalam surat Al-Fatihah. Selalu kita bacakan ihdinas siratal mustaqim. Di dalam sholat itu selalu kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dalam salah satu tafsir, siratul mustaqim itu artinya jalan yang benar. Jalan benar seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka sebelumnya. Nah, kepada mereka itu siapa? Di dalam surat An-Nisa ayat 69 itu dijelaskan oleh Allah, di antaranya adalah minan nabiyyin, jalan hidup seperti jalan hidup yang telah Engkau berikan kepada para nabi, termasuk Nabi Ayub alaihi salam. Nah, bagaimana kondisi Nabi Ayub alaihi salam? Itu sama seperti kita, manusia pada umumnya. Nabi Ayub itu seorang yang kaya raya, hartanya melimpah, anaknya banyak, tanahnya luas. Pokoknya orang kaya lah Pak. Dalam riwayat selama 20 tahun itu berada dalam keadaan kelaparan, dengan kelimpahan harta, anaknya banyak, macam-macam. Nah, satu kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau terkena penyakit kulit. Ada yang mengatakan penyakit lepra. Penyakit itu semakin lama semakin parah. Ada juga yang mengatakan sampai kepala beliau itu sudah banyak yang tidak baik lagi. Bahkan riwayat mengatakan sampai ada ulatnya ketika beliau sujud, rukuk, jatuh bola itu ditaruhnya lagi di kepala itu. Itu macam-macam riwayatnya. Itu untuk menggambarkan bagaimana kesulitan yang dialami oleh Nabi Ayub. Yang kedua, ujian yang diberikan Allah kepada beliau ini punya anak 12 orang. Suatu ketika beliau sedang berkumpul dengan anak-anak beliau, tiba-tiba bangunan rumahnya itu ambruk, meninggal. Lalu di saat itu juga kemudian harta beliau yang banyak tadi karena mengobati penyakitnya macam-macam, semakin lama semakin berkurang, dalam keadaan miskin lah. Nah, jadi memang di dalam Al-Quran Allah katakan, di dalam surah Al-Kabut,
diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ibu bapak, jangankan kita, Nabi saja tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan batinnya. Ada yang berpandangan ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia itu memang disetting, dibuat untuk menaikkan peringkat derajatnya. Jadi bisa sebenarnya diatasi kalau seandainya cara mengatasi itu diperolehnya. Jadi 3 itu yang diuji oleh Allah pada Nabi Ayub. Penyakit yang semakin lama semakin menular, bukan semakin parah. Kemudian anak beliau meninggal. Kemudian harta yang banyak itu semakin lama semakin berkurang, habis karena berobat. Itu ujian yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat, istrinya pernah berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, ya kan, kamu ini kan Nabi Allah, kenapa tidak berdoa saja kepada Allah? Pasti dikabulkan oleh Allah." Dengan kadar sakitnya, tentu ujian ini bukan hanya kepada Nabi Ayub saja, kepada istrinya juga menjadi ujian karena beliau yang merawatnya. Jadi pada tahap tertentu istrinya berkata kepada Nabi, "Hai Nabi, kenapa tidak berdoa saja kepada Allah? Pasti dikabulkan oleh Allah, minta kesembuhan." Apa kata Nabi Ayub? "Istriku, kan." Nabi Ayub membandingkan, sudah sekian tahun saya ini diberikan oleh Allah kesehatan, tapi hanya sekian tahun saya ini diuji oleh penyakit. Malu saya, malu meminta kepada Allah kesehatan. Mungkin kesehatan sekian tahun, mungkin 30 tahun atau 40 tahun, sakit kok baru sebulan. Kalau lebih banyak sehat ya, betul, sakit. Lebih banyak sehat ketimbang sakit. Hanya sebulan gua meminta, malu. Begitu ada riwayat mengatakan, inilah satu bentuk ketabahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika dia menghadapi itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dia lakukan oleh Nabi Ayub ada 2, Pak. Pertama, syukur. Yang kedua, sabar. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, dua-duanya mesti digandengkan. Karena syukur itu untuk memahami satu kondisi tertentu, sabar ini juga untuk memahami satu kondisi tertentu. Jadi tidak bisa dapat kelapangan, alhamdulillah bersyukur. Sabarnya, sabar kendak. Ketika awak dapat musibah, sabar, syukurnya Pak. Dah, kan jarang gitu, Bu. Aduh, orang dapat musibah, biasanya kita anjurkan untuk sabar. Yuk, aduh enggak orang musibah, lalu kita katakan syukur Pak ya kan. Berang. Atau kalau ada keluarga orang meninggal, kan selalu saja kita katakan sabar Pak ya. Nah, itu kita mengatakan syukur Pak ya kan. Itu apa kan? Nah, jadi ternyata syukur dan sabar itu dia bergandengan. Nabi Ayub itu yang dilakukan. Seperti yang sampaikan, sekian tahun ambo sehat, hanya segiko sebulan ambo lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dia bersyukur terhadap apa? Terhadap anugerah atau rezeki yang sudah dipakainya, yang sudah diberikan oleh Allah kepada sesuatu yang menghilang dari kehidupannya, dia bersabar. Nah, jadi terhadap sesuatu yang sudah didapatkannya, dia bersyukur.
terhadap sesuatu yang hilang darinya, dia bersabar. Ambo bersyukur karena 40 tahun Ambo diberikan kesehatan oleh Allah. Lalu kemudian 1 bulan ini Ambo bersabar karena inilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu bahwa dia dikaitkan dengan sesuatu yang sudah kita pakai, sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Sama misalnya Pak, ada orang punya oto Pak, oto kan lama, ada yang 20 tahun. Kalau 20 tahun itu kan lah banyak yang rusak, minta ganti, minta ganti. Ada orang yang sangat fanatik contohnya Pak, apa dijual, dia nggak belikan, tapi yang anaknya jual salah banyak ditikut. Nah, apa oto kan akan apalanda elok itu. Dijualnya otoko hilang, maka hilangnya otoko, disitulah samara pengendalian diri terhadap sesuatu yang pergi dari kita. Nah itu sabar. Yang syukur tadi, alhamdulillah lah di balik tahun oto yang bola banyak manfaat oto yang tak mudah pekan. Nah itulah syukur kita itu. Nah, syukur itu fungsinya untuk memperkuat batin kita ini supaya sesuatu yang hilang dari kita tadi tidak menjadikan kita anamnya, tapi kita reda. Biasanya kalau hilang sesuatu yang hilang dari kita, tapi kita reda. Nah, bagaimana caranya itu tadi? Ingat ketika sesuatu itu dengan kita, lalu ketika dia kembali dia hilang dari kita. Nah disitulah Allah memberikan harus ada pengendalian diri. Nah, apa sikap Nabi Ayub ketika beliau diberikan oleh ujian itu? Pertama, Bapak Ibu, mungkin ini nilai yang bisa kita teladani pada ini. Pada saat beliau menghadapi ujian penyakit itu, satu pendapat mengatakan beliau tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena dia melihat nikmat Allah itu lebih besar dari musibah atau ujian yang Allah berikan kepada dia. Itu nikmat kesehatan. Tidak pernah mengeluh. Pendapat lain mengatakan, kenapa Nabi Ayub itu tidak pernah mengeluh? Karena Bapak Ibu, salah satunya adalah apa yang dilakukan Nabi Ayub itu karena perintah Allah. Syukur itu perintah Allah, Daud perintah Allah. Sabar itu perintah Allah. Terkadang Ibu Bapak, kita ini bahagia karena taat pada perintah Allah. Terlepaslah beko apa akibat apa segala, tapi ada perintah Allah itu yang kita lakukan. Dan itulah kebahagiaan seorang muslim mukmin ketika melakukan perintah. Dan melakukan perintah Allah itu adalah wujud dari ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan itu dia muncul dari iman. Nah, iman itulah yang sekarang kita gunakan dalam kehidupan ini. Makanya Ibu Bapak, mungkin ini hikmahnya. Salah satu puasa ini, salah satu ayat yang kita hafal dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini awalnya ya ayyuhallazina amanu. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu adalah mereka yang beriman. Iman itu sifatnya, tabiatnya, tabiat iman, dia menuntut ketaatan. Jadi kalau iman itu menuntut kita untuk taat, untuk patuh, untuk tunduk. Ada perintah Allah, ditanggapi, direspon oleh iman, lalu muncul ketaatan. Kata Allah, lakukan ini, jauhi ini, lalu disambut dengan iman kita, muncul patuh, taat, tunduk.
Nah terkadang Bapak Ibu, kita ini hanya membutuhkan itu saja. Taat, tunduk. Ada perintah kita lakukan, ada larangan kita tinggalkan. Ada cerita Pak, riwayat ikut cerita ketika kalangan sufi Pak. Ketika Allah panggil penghuni neraka keluar dari neraka itu, panggil. Ketika menghadap Allah, lalu ditanya oleh Allah, "Wahai bulan, ba'a sebab masuk neraka?" Kata bulan, "Oh itulah Tuhan, ambo ketika di dunia dulu tidak sempat mentaati perintah. Lalai saja pun. Larangan ambo lakukan, perintah ambo tinggalkan, lalai juga. Sehingga ambo masuk neraka." Puji Tuhan, ayo kalau begitu masuk neraka kali ini kan. Apa sikapnya tadi? Senang nih Pak Ibu. Yang orang tadi senang, galak-galaknya sambil berjalan ke neraka kali. Mukanya itu sana gembira rasanya. Tentu ditanya, itu Pak kok ambo perintahkan masuk neraka kali, lalu senang, ketawa-ketawa dia, ridho saya nyupai garam itu. Jadi apa jawabannya? Itulah Allah, itu yang bertunggu pada Pak ya kan. Aku ingin melakukan perintahmu, aku ingin taat kepadamu. Di dunia dulu itu yang tak aku lakukan. Kini engkau perintahkan aku masuk neraka. Kegembiraan aku itu adalah melaksanakan perintahmu itu, meskipun masuk neraka. Akhirnya bahagia masuk surga saja deh. Dia kata patuh, taat dan tunduk. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Seberat apapun kondisinya, kalau itu kita terima, tunduk, taat kepada Allah, maka itu akan mengangkat derajatnya. Makanya di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, wajadnahu sabiran. Kami dapati Ayub itu menjadi pribadi yang sangat sabar. Nah ini salah satu. Jadi kita bersabar, kita bersyukur. Di antaranya adalah bagaimana kita menempatkan itu sebagai perintah Allah, lalu kita taat terhadap itu. Inilah tuntutan iman. Yang kedua, Bapak Ibu, sabar dan syukur itu kalau kita kaitkan dengan batin kita, rohani kita, ternyata itulah cara Allah untuk memberikan syifa, obat terhadap kehidupan kita ini. Syukur itu untuk mengobati apa? Biasanya Pak, ketika ada dalam realitas kehidupan kita, ada orang tua Pak, banyak saya rezeki Pak, anak lulus, usaha maju, kawan banyak, ya kan? Kalau ada urusan lapang, capek selesai, ya kan? Di saat itu tidak berkemungkinan ada orang karena serba bisa dia, ya kan? Lalu muncul sikap pongah, sombong, tinggi hati, ya kan? Aku kalau guru merasa capek saya cuma, ya kan? Aku kalau ikut mudah saya dari punya, ya kan? Jadi kelapangan itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa menuntun batin kita ini untuk sombong, untuk lupa. Nah karena itu kata Allah, bagaimana supaya kelapangan hidup yang kita rasakan dalam kehidupan ini tidak menjadikan kita sombong? Kata Allah, obati. Apa obatnya? Syukur. Apa makna syukur itu? Kalau di secara harfiah, jadi itu apa? Syukur itu artinya terbuka, syakara. Maka dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jadi ada syakar, ada kafar. Syakar itu artinya terbuka mata batinnya.
Kafar itu tertutup mata batinnya. Kalau gitu, syukur itu membuka mata batin kita, mengakui bahwa kelapangan itu sebenarnya itu Allah berikan, bukan karena kita, tapi Allah berikan itu. Jadi menyadarkan kita bahwa semua kelapangan dan segala macam sebenarnya itu bukan kuasa kita, tapi tidak lebih dari anugerah atau rezeki yang Allah berikan. Disitulah syukur sebagai bagian dari sifat obat. Kalau sabar bagaimana? Sabar ini dia obat juga terhadap batin kita ini. Dalam hal apa? Kita kok kaku kalau diuji tertentu biasanya kan cenderung larut dengan merasa hilang, merasa sedih, larut saja dengan keadaan itu, tidak semangat sih, bawaannya ingin mana sengaja. Jadi larut dengan kehilangan itulah yang kemudian kuncinya apa? Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-sabar. Minta tolonglah kepada Allah melalui kesabaran dan sabar. Jadi ketika kita merasa jatuh, maka di situ Allah berikan kuncinya sabar. Apa makna sabar itu? Makna sabar itu adalah larut dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita pahami Nabi Ayub itu tidak mengeluh, tidak keluh kesah. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi sakit itu dia larut dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dia bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kira semua kita pasti mengalami merasa kelapangan dan mendapatkan kesulitan itu. Inilah yang diabadikan kepada Nabi Ayub sehingga kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ayub dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini dalam rangka memperkuat rasa syukur kita kepada Allah, juga memperkuat rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.